Jadi kalau panen itu kita harus hati-hati cari bakul ya, cari bakul karena tidak semua bakul itu amanah gitu loh ya. Oh gini toh caranya. Jadi dia itu sebelum ditimbang itu sudah dimasukkan di mobil gitu loh. Jadi bersamaan dengan yang sudah ditimbang. Kan biasanya ciri-cirinya itu krunya banyak, bakulnya itu krunya banyak. Biasanya saya itu bakul biasanya krunya hanya 4, 5, itu ada 10 Mas. Yang lain tuh ngerecoy gitulah, kira-kira ngerecoy supaya saya tidak fokus ke timbangan itu aja gitu loh. Saya merasa dirugikan, saya tak lapor polisi ya. Dia bingung, akhirnya dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiani. Saya pensiunan PNS guru. Saya beralamat di Desa Ringin Pitu, tepatnya Dusun Ringin Agung, RT 02 RW 03. Kami punya usaha beternak gurami dan patin. Saya Akbar, putra dari Bapak Mardiani ini. Untuk sekarang selain bantu-bantu Bapak di sini, jadi dosen di salah satu PTN di Tulungagung. Jadi putra saya 2, yang 1 itu di luar kota. Sekarang ngajar di UB, kemudian adiknya ini. Alhamdulillah mereka mau menemani saya hari tuanya. Kemudian alhamdulillah kita coba untuk diajari kita ya untuk meneruskan usaha kami. Dia lulusan dari S2 UGM, ya, terus kemudian sekarang sambil ngajar dosen luar biasa di LB di UIN Tulungagung. Dan kalau sore pas nggak ngajar ya sambil belajar ngingu grameh sama patin itu aja. Awalnya itu dimulai dari COVID loh Mas. Kan waktu COVID itu kan saya posisi di Jogja, sedangkan orang tua di sini. Nah, itu saya memaksa akhirnya untuk pulang. Waktu itu saya merasa kayak ada rasa ketakutan. Mulai dari situ mulai timbul idealisme yang dulu pengen kerja di luar negeri, pengen kerja di kota besar. Idealisme saya yang di situ itu mulai luntur karena lihat kayak cemas orang tua itu kalau nanti saya jauh dari orang tua, kalau orang tua membutuhkan, siapa yang akan membantu gitu loh. Jadi menurut saya dulu kayak percuma ketika saya bisa sukses tapi di kota besar, tapi ketika orang tua saya membutuhkan saya itu enggak ada di samping mereka gitu. Saya dulu dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi waktu pulang ke Tulungagung itu dulu sering merasa overvalue. Oh, ijazah S2 di Tulungagung itu mau kerja apa sih? Karena kan gitu Mas. Mana di Tulungagung ini S2 peluang pekerjaan itu apa no? Akhirnya pulang ke Tulungagung setelah saya lulus, saya itu juga mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan akhirnya dengan ijazah saya. Ijazah S2 itu kan di Tulungagung perusahaan juga enggak ada, mungkin perusahaan-perusahaan besar kan enggak ada di sini Mas. Terus kemudian mungkin bisa advokat, tapi advokat juga kenapa harus S2? S1 saja sudah cukup karena niatnya tadi awalnya ingin bantu orang tua, karena ingin menemani orang tua juga, ternyata sama Allah kan diberikan jalan juga. Akhirnya peluang yang sedikit tadi ternyata masih berguna ijazah saya. Kalau dari tolak ukur kebahagiaan, saya merasa hidup saya sudah cukup bahagia untuk saat ini. Dekat dengan orang tua, bisa bekerja, menurut saya itu sudah cukup. Kebahagiaan kan nggak diukur dari uang, nggak diukur dari materi ya, tapi dengan keadaan yang seperti ini saya sudah cukup bahagia hidup saya. Karena kan hidup bahagia kalau menurut sudut pandang saya, karena kalau kita sudah tidak punya rasa iri, tidak punya rasa ikhlas, itu saya rasa hidup itu akan terasa bahagia kita menjalaninya. Jadi kita nggak iri dengan kepunyaan orang lain, ikhlas, dan juga yang terakhir bersyukur sama apa yang kita punya. Saya merasa kalau sudah 3 ini saya merasa pasti bisa bahagia orang. Karena kalau kita selalu iri dengan kepunyaan orang lain, pasti kita tuh akan mengejar sesuatu hal yang fana, hanya untuk mencari
validasi dan lain sebagainya, saya merasa kita kan nggak pernah akan bahagia kalau cuman hidup dengan iri. Dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita dapati, pasti saya rasa orang akan lebih bahagia dengan hidupnya. Kalau faktor pentingnya budidaya Grameh itu seperti apa dan Pak? Kuncinya ada di air sebenarnya. Kita harus peka terhadap air. Oh, air ini mulai harus diganti, air ini harus dikurangi dan seterusnya. Air ini ada penyakitnya dan itulah yang penting, itu aja. Yang penting. Kalau gurami itu biasanya saya setiap 1 minggu itu air bawah kita buang. Kemudian 2 bulan sekali itu kita bersihkan. Jadi kotoran-kotoran ikan itu yang di bawah itu disedot. Itu biasanya sekitar 3 bulan sekali. Kalau kemarin saya lihat itu kendalanya ada di bibit ikan. Untuk bibitnya kan, kalau bahasanya orang sini kan bibit itu kan airnya harus sama juga. Kita tuh cari bibit itu juga dari lingkungan sini. Nah itu enggak setiap bulan itu ready. Permasalahannya di situ. Karena kan bibit untuk kemarin kan masih beli. Kalau kita kan masih beli di sini bibit. Saya rasa kolam air saya kan banyak. Kenapa nggak bisa 1 bulan sekali untuk dipanen? Kalau dipanen 1 bulan sekali kan walaupun 1 kolam 1, pas tidaknya keuntungan dapat, sebulan dapat keuntungan 10 juta gitu aja kan. Setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta kan mungkin, ini suka pegawai negeri nih kan ya. Nah, akhirnya kayak gitu. Oh ternyata saya lihat kondisinya, kemarin kata bapak saya salah satu problematiknya nih adalah bibitnya. Oke, kalau karena kemarin bibitnya, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah. Untuk mengambil pelatihan di BLK itu terkait dengan budidaya gurami. Akhirnya saya belajar di sana untuk biar tahu cara membuat bibit gurami. Jadi setelah itu saya belajar buat bibit gurami. Inginnya bibit itu bisa 1 bulan sekali kita bisa panen. Awalnya kayak gitu. Tapi karena sudah 2 periode atau 3 periode membuat bibit, saya keterima kerja. Akhirnya waktu itu kayaknya sudah waktunya kalau membuat, otomatis kan budidaya ikan yang besar sama pembibitan itu kan waktunya beda mas ya. Tingkat kesulitannya pun juga beda, waktu yang dibutuhkan beda, lebih susah bibit karena lebih susah untuk pembibitan. Akhirnya untuk saat ini, untuk tahun ini terutama, karena saya sudah mulai bekerja, kemarin waktunya tidak cukup. Jadi untuk sementara niat awal yang pengen 1 bulan juga, ya paling enggak 2 bulan, 3 bulan sekali bisa panen itu pengen di-solving. Tapi ternyata tertunda dulu. Nanti untuk cita-citanya juga pengennya setiap bulan kita bisa panen. Entah itu dengan menambah kolam atau dengan yang sudah ada ini di manajemen ulang. Karena gini mas, ngambil bibit itu ikan itu agak riskan. Jadi kalau kita ngambilnya itu pH air itu enggak, bedanya terlalu jauh. Itu ikan stres, kemudian mati banyak. Kalau mati. Bahasanya itu tergantung air lingkungannya lah, kayak bahasanya kayak gitu ya. Kalau kita mau ngambil bibit seumpama dari Boyolali gitu mas ya, nah itu kan air lingkungannya sudah beda. Dia kan dekat gunung, kapurnya kan tinggi, pH-nya tinggi. Nah kalau kita bawa ke sini dari trial and error sebelumnya sering kan mati. Begitu juga sebaliknya. Bibit dari sini, di sana juga nggak mampu, nggak kuat gitu. Biasanya kayak gitu, keseringan. Kalau gurami mas yo. Seperti sekarang ini kan gitu mas. Harga gurami kan anjlok. Selama setahun ya, hampir setahun ini harganya stay di keringnya 22, basahnya 25. Untuk hari-hari ini. Kita sudah cukup mengenal untuk gurami. Akhirnya kemarin ada prospek menarik, prospek baru bahwa ada ikan patin. Kemarin itu terus saya mencoba lah untuk belajar ikan patin. Saya ngerasa kayaknya kalau saya belajar gurami sudah cukup, waktunya belajar jenis ikan lain aja untuk nambah ilmu juga. Saya ngerasa kalau dengan jenis ikan lain, praktek-praktek dengan budidaya ikan lain pasti akan bisa meningkatkan prakteknya dalam budidaya gurami. Terus gurami juga kalau dibiasakan dibilang apa ya? Penyakit loh, kayak punya penyakit setiap 2-3 kali panen. Nah, disinfektannya itu yang paling gampang itu adalah ganti jenis
ikannya. Dari dulu itu biasanya kolam baru ikan 3.000 itu paling bisa sekitar 1,6 ton sampai 1,7 biasanya untuk per kolam untuk satu ikan atau isinya 3.000. Tapi kalau terus ini gurami itu bisa turun terus kualitasnya, bisa turun sampai 1,2. Nah fenomena kayak gitu tuh katanya bisa dihindarkan kalau kita ganti jenis ikannya. Nah kemarin untuk mengganti jenis ikannya kita sudah coba pertama dihias ikan mas koki karena jangka waktunya kan pendek, mungkin sekitar 3 bulan sudah bisa dipanen. Tapi ternyata harganya sangat turun. Akhirnya kita tuh ngerasa kayak percuma 3 bulan kita buang waktu karena nggak ada pemasukan. Nah terus kita coba patin walaupun jangka waktunya panen 6 bulan, tapi ternyata keuntungannya lumayan. Bahkan untuk saat ini bahkan melebihi gurami yang 1 tahun. Kalau kita kan kolamnya di sini pakai full terpal mas, semua dari bawah sampai full terpal. Lah itu ada mungkin bakteri atau virus saya kurang paham ya, tapi setahu saya itu memang ada yang nempel di pori-pori itu. Lah itu kayak jamur dan sebagainya itu mengurangi kualitas ikannya. Walaupun kemarin kan sudah dikapur, maksudnya ketika kita panen itu sudah di disinfektan, dikapur juga, dikasih obat, ternyata tetap tidak kembali. Kualitasnya nggak bisa kayak kolam baru kemarin tadi loh, yang satuan ternyata nggak bisa. Nah, kemarin tanya-tanya orang-orang itu katanya salah satu caranya itu diganti. Akhirnya nanti kalau diganti virus sama bakterinya kan nempel di ikan yang baru. Nah itu karena ikannya bukan gurami itu katanya tidak punya efek yang signifikan gitu. Jadi bisa. Dan bahkan kemarin kolam saya patin ini bekas kolam gurami ternyata hasilnya malah jauh lebih bagus. Airnya bekas gurami setelah dipanen, airnya disisakan, kemudian untuk kotoran-kotoran disedot, kemudian ditambah, bibit dimasukkan, ternyata lebih cepat besar. Karena kan itu kurang tahu, karena itu kan caranya secara kan trial and error aja mas ya. Karena kita coba aja, kita sering kayak gitu. Walaupun kemarin di BLK juga diajari secara teori, tapi kan kita prakteknya pasti nyoba juga. Kalau diganti terpal mungkin bisa mas. Tapi kan untuk mengganti terpal untuk setiap kali panen untuk mengganti terpal kan akhirnya nggak ketemu keuntungannya mas kalau di situ. Jadi mengganti jenis ikan itu untuk memutus virus ya, virusnya itu enggak. Masa saya juga bukan peneliti, belum menemukan penelitian, saya juga belum melihat ada penelitian yang terkait dengan ini, tapi yang kita alami seperti itu mas pasti. Jadi kalau 3 kali panen itu kualitasnya selalu menurun. Padahal caranya kita sama, pakannya juga sama, tapi kualitasnya kenapa kok turun? Nah itu yang kita cari kemarin. Ikan itu per 1000 ikan itu butuhnya sekitar 25-30 pelet sak. Itu rata-rata itu biasanya jajannya sekitar 20 kg per saknya. Jadi kalau ikan katakanlah ikan 1000 saya butuh 25 sak gitu ya, maka nanti saya akan menemukan daging kurang lebih 500 kilo. Rumusnya begitu biasanya. Nah, kemudian nanti ikan itu seperti kalau seperti patin itu kan saya isi 5.000 berarti per 1000-nya 25 berarti kan per sekitar 30 sama 25-30 lah kira. Itu nanti berarti kan saya butuh sekian itu nanti. Kalkulasinya itu. Kemudian nanti panennya berapa, keuntungannya itu nanti tergantung pasar, harga pasar. Jadi kalau hitung kasar kan begitu. Hitung kasar satu sak itu 310 ya berarti. 312 per sak itu 312. Kalau jadi daging 20 kilo, sekarang itu harga patin berapa? Sekarang harga patin itu 21. Berarti 20 kilo kali 21 berarti kan 400. Biaya tadi belinya pakan itu kan 300. Berarti kan satu sak itu satu sak itu berarti saya kira-kira 100.000. Itu kasar, hitungan kasar artinya belum kena biaya operasional gitu. Tiga kolam itu per kolamnya itu 3.000 itu berarti
bisa 1,5 ton. Per 1000-nya saya ambil kalau selawi 25 berarti kan ikan itu per 1000-nya saya kasih 25 sak. Berarti kalau saya berarti kan kalau 1 sak itu dapat 20 kilo daging, berarti kan sekitar 1.500 ya. Ya 1,5 ton. Ya 1,5 ton. Satu kolam ini sekitar 1,5 ton. Kalau 3 kolam berarti ya sekitar 4,5 ton lah. Kalau gurami. Kalau patin panen sekitar 6 bulan. Berarti kalau kita ambil 3 bulan ini berarti berapa? Sekitar ini kan ada 20.000. Berarti kalau dibagi 2 berarti sekitar 10.000. 10.000 kalau patin biasanya sampai sekitar 6,5 ton. Ikan patin ya 10.000 ikan patin ini kurang lebih sekitar 6,5 ton kemarin. Kalau kita kan setiap 3 bulan sekali kan berarti sekitar 9.000 ikan yang kita panen. Grameh. Untuk grameh kan sekitar 9.000 ikan, berarti kalau 9.000 berarti kisaran kurang lebih sekitar 4,5 ton. Karena kan gurami itu permintaan dari yang panen dari pasar kan sekitar 3 sampai 7 on. Yang grade A. Yang grade A kan 3 sampai 7 ton. Tapi 3 7 ton kita ambil rata-rata aja, kita ambil tengahnya biasanya berarti 5 on. 5 on berarti 5 on kalau dikali 9.000 berarti kurang lebih kan 4,5 ton. Kalau patin range-nya lebih jauh lagi. Biasanya kalau permintaan pasarnya itu sekitar 4 sampai 1 kilo. 1 kilo sampai 1,2 kilo kalau tidak salah. Nah, itu range-nya sekitar segitu. Berarti kita ambil rata-rata sekitar biasa dipanen sekitar ukuran 8 on. 7 sampai 8 on. 7 sampai 8 on kalau ikannya sekitar 10.000, setiap 3 bulan kita panen sekitar 10.000 hampir 7 ton. Sekitar kurang lebih 7 ton. Bobot dari ikan yang kita panen itu kan sebenarnya berasal dari pelet yang kita masukkan. Nah kan kita mau kasih makan daun-daunan kan sebenarnya bisa aja Mas, hidup-hidup aja. Tapi kan untuk mencapai bobot yang diinginkan pasti lama. Jadi untungnya itu ya, di gurami itu untungnya ini. Pohon kelor ini saya buat untuk makan ini. Jadi kalau sore hari saya ndak itu saya kasih ini. Jadi untuk selang-selingan ini. Jadi untuk gurami tapi yang lain ndak mau. Patin ndak bisa. Patin ndak bisa. Patin kan karnivor soalnya. Jadi kalau gurami itu pasaran sekarang yang bisa laku itu bobotnya 3 on sampai 7 on. Jadi yang kurang dari 3 on itu ndak laku, lebih dari 7 on itu juga harganya dimurahin. Jadi itu yang sulitnya di gurami itu sekarang gitu. Jadi karena pasaran lesu itu gurami itu paling besar itu 8 on untuk yang basah. Jadi jual gurami itu ada 2 macam, ada yang basah yang kering. Basah itu cara timbang. Jadi kalau kering itu timbang tanpa air, jadi ikannya nanti ya mati gitulah ya, di es oleh tengkulaknya. Kalau basah itu di dalam air. Jadi ada tong besar dikasih air, ditimbang berapa dari biasanya 60 kilo itu kosongan, kemudian ditambah ikannya itu 25 kilo. Jadi bobot 85 kilo bersamaan dengan tong dan airnya. Jadi kalau panen itu kita harus hati-hati cari bakul ya, cari bakul karena tidak semua main bakul itu amanah gitu ya. Kami dapat bakul yang melalui media sosial ya, dari Facebook, kemudian kami petung, oke siap gitu. Nah, setelah selesai ditimbang ikan saya itu 3.000, satu kolah itu 3.000. Nah terus habisnya itu 65 sak. Kalau rata-rata itu satu sak itu rendemennya atau dapat dagingnya itu 20, berarti kan 1.300 lah kira-kira gitu. Lah itu setelah dipanen selesai, itu saya hanya dapat 850 kg, berarti hanya 8 kintal. Saya bingung juga loh, yang sebelahnya itu sudah kami panen sebelumnya, tapi beda bakul, itu dapat 1.300, lebih sedikit gitu Mas. Lah kok itu dapatnya sekian, saya bingung, waduh ini gimana ini. Setelah saya sholat maghrib, pulang terus lihat TV, terus saya itu, wah iya kan ada CCTV, kemudian saya lihat, saya cek, oh gini toh caranya. Jadi dia itu sebelum ditimbang itu sudah dimasukkan di mobil gitu loh. Jadi bersamaan dengan yang sudah ditimbang. Kan biasanya ciri-cirinya itu krunya banyak, bakulnya itu krunya banyak. Biasanya saya itu bakul biasanya krunya hanya 4-5, itu ada 10 Mas.
yang lain tuh ngerecoy gitulah, kira-kira ngerecoy supaya saya tidak fokus ke timbangan itu aja gitu loh. Kemudian CCTV saya kirim ke bakulnya, terus saya tanya, Mas, ini gimana kok temannya ada yang jelek lakuannya gitu. Saya lihat, wah, dia minta maaf, si tengkolaknya itu minta maaf, wah, maaf Pak, kok ada teman saya yang jelek gitu. Udah kalau gitu saya timbangnya di gudang aja Pak. Oh ya, saya tunggu gitu. Saya enggak ikut, saya tunggu aja, saya di rumah aja. Kira-kira jarak setengah jam dia ngomong, anu Pak, saya timbang di gudang dapatnya 1.250 gitu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Terus kemudian itu saya dimintai uang, dimintai rekening, kemudian dia transfer uang gitu. Uangnya ya kekurangannya tadi. Gitu. Setelah itu besoknya saya tanya lagi, Mas, aku kok rasanya tidak percaya lah entek sakmono. Loh saya itu loh Pak, enggak Mas, saya ngomong ini ya Mas, saya merasa dirugikan, saya tak lapor polisi ya. Terus dia bingung, akhirnya dia bingung. Saya ngomong juga, Mas, itu panen yang saya berikan sampean notanya itu yang kirim kamian itu yang bakul lain itu kan 1.300 Pak. Padahal itu selisihnya sudah 1 minggu dan itu saya tambahi 5 sak. Kalau 5 sak itu rondemennya 20 berarti kan 1 kuintal gitu loh. Nah, jadi paling enggak saya minta nota yang dibeli oleh bakul yang lain itu yang sejumlah 1.300 ditambah 1 kuintal gitu. Dia maunya juga enggak mau, tapi akhirnya saya paksa kalau begitu, kalau memang enggak mau saya lapor polisi. Tapi alhamdulillah dia mau, akhirnya diselesaikan begitu aja. Saya enggak sampai lapor polisi, saya selesaikan karena dia sudah mau etikat baik, ya sudah. Terima kasih, saya Mardiani. Saya Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.